Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa asli kulli nuril mawjud. Sayyidina wa maulana Muhammadinil mahmud wa ala alihi wa sahbihi adada kulli syaqiyyin wa mas'ud amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah kajian online hadani Allah wa yakum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang panitia zakat fitrah. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Ta'ala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Pada ayat ini diawali dengan kata innama, yang mana dalam kaidah nahwu menurut fikih lafadz innama pada ayat tersebut bermakna al-hasr. Apa itu al-hasr? Yaitu meringkas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya shadaqah ay az-zakat hanya boleh diberikan kepada 8 golongan. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allaf, yang kelima riqab budak, yang keenam adalah gharim, yang ketujuh adalah ibnu sabil musafir, dan yang kedelapan adalah sabilillah. Pada kali ini kita akan membahas tentang masalah amil. Siapa itu amil? Dalam pengertian amil, di dalam kitab Bajuri Syarah Ibnu Qasim, Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan bahwa terminologi secara syar'i, definisi amil adalah man nasabahul imam li akhdhi zakati wa daf'iha li mustahiqiha wa lam yaj'al lahu syai'an min baitil mal. Orang atau badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurusi permasalahan zakat dengan segala persoalannya, wa lam yaj'al lahu minhu syai'an minhu min baitil mal, dan tidak mendapatkan gaji dari negara. Ini adalah definisi amil menurut agama Islam sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Al-Bajuri. Mengingat tugas amil itu sangat berat, tentu kepengurusan amil tidak hanya diisi oleh 1 atau 2 orang, melainkan banyak orang yang dilibatkan. Termasuk dalam kitab ini adalah kasa'in yujibuha. Sa'in adalah orang yang menginventaris atau mendata orang-orang yang wajib zakat, dan juga mendata orang-orang yang wajib menerima zakat. Kemudian kriteria amil juga adalah al-katib yaktubu ma'aktuhu arbabal amwal, orang yang menulis mencatat keluar masuknya harta zakat. Kemudian ada lagi amil yaitu al-qasim yuqasimu ala mustahiqiha. Qasim adalah membagi, orang yang membagi zakat kepada mustahik. Kemudian ada istilah lagi al-hafid, orang yang menjaga keamanan harta zakat. Dan yang terakhir adalah al-arif, orang yang ahli dalam bidang zakat. Oleh karena itu, dengan berpedoman pada kitab Al-Bajuri bahwa amil zakat harus dibentuk oleh pemerintah dan harus mendapatkan SK resmi dari suatu negara, dalam hal ini adalah negara Indonesia. Atau yang boleh meresmikan atau yang boleh membentuk berdiri amil di samping presiden adalah orang-orang yang diberi wewenang oleh presiden. Dalam hal ini adalah gubernur, kemudian bupati atau wali kota, serta camat. Sehingga tidak boleh SK itu direkomendasikan kepada lurah, apalagi oleh swadaya masyarakat. Karena dalam kitab lain dijelaskan man tabara'a man amila mutabari'an la yastahiqu syai'un syai'an al-qaidah. Barang siapa yang membentuk amil tanpa ada SK dari pemerintah, maka dia tidak boleh mengambil harta zakat, baik itu zakat mal, zakat ijarah, zakat ghanam, ataupun zakat fitrah. Inilah sekilas tentang masalah amil, sehingga ternyata persyaratan amil itu sangat ketat.
Di antaranya adalah tadi harus mendapatkan SK pemerintah minimal dari tingkat kecamatan, dan syarat berikutnya adalah wa qawluhu ahlan lisyahadah. Seorang amil wajib bisa dibuktikan keadilannya, bisa dibuktikan daripada perilakunya, jangan sampai dia itu bermaksiat ataupun yang lain. Ahlan lisyahadah, keadilan itu prioritas. Di samping Islam balik, laki-laki juga ahlan syahadah wajib memiliki keadilan yang paripurna. Kemudian bagaimana ketika ada kasus panitia itu dibentuk oleh swakarsa masyarakat, apakah ini boleh menerima zakat? Maka tetap tidak boleh atau diharamkan menurut agama fikih, menurut ilmu fikih. Terus bagaimana caranya? Al-hilah, bagaimana caranya agar ambil panitia yang dibentuk oleh swakarsa masyarakat agar bisa menerima zakat? Caranya adalah si ambil itu posisinya sebagai fakir atau miskin, tidak boleh berstatus sebagai al-amil, karena tadi definisi ambil menurut kacamata fikih adalah man nasabahul imam li ahdi zakat wal ahdi wa daf'iha li mustaqiha wa lam yaj'al lahu minhu syai'an min baitil mal. Ikilah yang perlu saya sampaikan. Saya tegaskan kembali bahwa amil itu wajib mendapat SK dari pemerintah minimal tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, ataupun bahkan tingkat RW RT tidak boleh. Kemudian caranya agar bisa mendapatkan zakat, maka dia statusnya bukanlah amil, melainkan sebagai fakir ataupun miskin. Mudah-mudahan kajian kali ini bisa bermanfaat dan berbarokah, dan tetap semangat, jaga kesehatan, serta salam 3S, senyum, semangat, dan santai. Saya akhiri, syukron wa tumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.